Hai guys, jadi hari ini Kita kedatangan teman-teman kita. Silakan perkenalkan diri. Hai, Halo. Halo, nama aku Rafli Maulana Andika. nama saya Arya Prima Widiantara. Nama aku Lisa yang kemarin. Nah, jadi kali ini kita mau membahas tentang orang tua versus kita. Bukannya baku hantam atau gimana ya. Cuman kan pendapat orang tua kadang beda gitu dengan keinginan pendapat kita. Kadang berbenturan juga. Nah, gimana sih solusinya biar bisa ketemu jalan keluarnya? Jadi kalau menurut aku mah pendapat orang tua itu penting karena tanpa restu orang tua nggak mungkin jalannya akan lancar. Ingat itu, guys. Nah, langsung ke pertanyaan pertama ya, guys. Pertanyaan pertama, kamu pernah nggak sih ngalamin harus banget nurutin apa yang orang tua kamu inginkan, misalkan dalam bidang sekolah atau dalam bidang apapun itu? Ya jelas pernah lah. Pasti orang tua menuntut anak yang terbaik. Kalau menurut aku juga sih pendapat orang tua juga harus kita patuhi karena orang tua itu selalu memberi pendapat yang terbaik gitu. Kalau misalkan aku kan orang tua nggak mungkin ya bakal nyuruh kita ke sesuatu yang buruk. Orang tua mah kan maunya kita tuh ke jalan yang benar-benar yang mereka mau. Tapi kan mereka nggak tahu yang menurut mereka baik tuh belum tentu di kitanya baik kan. Kalau misalkan aku untungnya, ini nggak tahu untung nggak tahu nggak untung ya. Kalau misalkan orang tua aku bukan tipe orang tua yang kayak kamu harus ini, kamu harus itu. Aku mah enggak. Jadi orang tua aku kayak terserah aja. Justru aku pengennya orang tua aku tuh yang kayak ngedesak, kamu harus kesini ya, kamu harus gini gini gini. Orang tua aku terlalu terserah. Jadi kalau misalkan diterserahin gitu tuh jadinya bingung. Pengennya orang tua yang ngarahin harus gini 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 ya. Jadi kan akunya ada tekanan gitu. Oh, orang tua aku harus nyuruh aku gini nih, jadi aku harus kayak gini. Jadi aku makin semangat. Kalau misalkan orang tuanya ngebebasin, akunya juga jadi kayak aduh bingung mau mulai dari mana ya gitu. Kalau aku keluarga aku emang selalu ada tuntutan ya, kayak misalnya sekolah kemana, pilihannya apa, kadang aku yang nanya, kadang mereka yang nyaranin. Terus menurut aku ya penting juga sih, karena maksudnya nggak ada orang tua yang pingin anaknya salah pilihan, salah jalan kayak gitu, pasti ya kayak gitu. Kok nyambunginnya gimana ya? Bingung. Kalau keduanya apa? Oh, kenapa? Dulu deh. Nah, terus aja gitu. Emang gak ada yang mau nambahin lagi? Gak ada yang mau nambahin ini deh. Udah munyak. Apa ya? Ya pokoknya buat kalian yang suka diatur-atur, maksudnya suka di orang tuanya lebih kayak protek banget, bersyukur aja sih. Soalnya ada juga kayak orang tua aku yang ngebebasin, justru aku pengennya diatur-atur. Kalau misalkan diatur-atur, kalau misalkan kalian gagal nih di pilihan kalian, di sesuatu yang kalian pilih, kan kalian jadi nggak terpuruk sendiri nih, karena kalian udah ada yang bantuin di belakangnya gitu. Jadi yang supportnya juga bakal banyak. Kalau misalkan dibebasin, kalian tuh bebannya sendiri tahu. Kalau misalkan disuruh orang tua kan jadi ada yang itu, ada yang support. Gak enak juga lah ya intinya. Nah, Tapi nggak enak juga ya. kalau misalnya kalau aku pribadi mungkin agak sedikit terbalik ya dari Lisa, karena keluarga aku kayak tadi dijelasin selalu ada tuntutan itu, kayak kamu pingin kemana dan lain-lain, kamu harusnya kemana dan lain-lain. Nah, dibilang apa ya, aku bersyukur dengan orang tua yang kayak gitu. Cuman kalau aku sendiri ngerasa kadang kalau terlalu disuruh ini suruh itu, kadang akunya stres sendiri gitu, ngerti gak sih? Kayak bukan stres karena kayak gimana ya, cuman kadang kayak aku kan lulusan SMK, rata-rata SMK itu maksudnya emang lulusan SMK itu diarahin ke kerja. Gak memungkiri sih banyak juga lulusan SMK yang kuliah juga, tapi kalau aku pribadi, aku lebih prefer ke aku pingin coba kerja dulu deh. Kalau aku udah kerja, aku udah ya saya udah coba dulu lah, kalau keterima ya syukur, kalau enggak ya mungkin bisa coba kuliah. Cuman emang utamanya itu aku pingin kerja dulu gitu.
Sedangkan keluarga aku rata-rata tuh emang kayak dari anak pertama nenek aku sampai anak bungsu nenek aku tuh semuanya kuliahan, pada kuliah semua. Dan jadi ya mereka juga nuntut aku buat kayak lulus kuliah. Nah, yang bikin aku apa ya, mungkin sedikit bingung juga gitu karena aku udah punya pilihan, aku ingin kerja sedangkan keluarga aku nuntutnya buat kuliah kayak gitu. Jadi agak terbalik lah sama Lisa. Kalau Rafli gimana? Aku setuju sama Dinar. Sebenarnya kalau orang tua terlalu menuntut juga gak terlalu baik gitu. Jadi anaknya itu susah untuk berkembang. Misalnya ada orang tua yang ingin anaknya dokter semua gitu. Padahal anaknya itu belum tentu Mampu ya. kemampuannya ada di situ. Ya gitu aja. Karena kan setiap orang juga memiliki kemampuannya masing-masing, Dan hobinya masing-masing. terus suksesnya anak itu bukan sukses itu jadi tentara, sukses itu jadi dokter, sukses itu gini nggak kayak gitu. Sebenarnya kan sukses itu kan ditentukan dengan usaha juga kan. Iya. Ya. Nah kalau Arya sendiri gimana nih? Kalau Rea mah gimana ya? Orang tua mah seolah-olah kayak mendukung aja gitu sama usaha Arya teh. Misalnya Arya ingin apa cita-citanya, Lagi misalnya baik mah ya. iya, misalnya Arya teh ingin jadi polisi, paling orang tua mah cuma menyarankan teh sok atau kalau mau jadi polisi teh latihan fisik kayak gitu. Jadi ya gimana akunya gitu itu mah. Tapi orang tua mah seolah-olah mendukung aja gitu. Tapi aku pernah ya di suatu saat kayak waktu kemarin daftar SNM sama SBM, aku nanya kasih saran dong, suruh aku mau kemana gitu, suruh Lisa kemana biar akunya juga kan ada tekanan gitu. Tapi orang tua aku ini jawabnya terserah aja lah. Cuman orang tua aku saran sih kayak, Iya. terus kamu jadi guru aja. Cuman kan aku bilang kalau jadi guru aku nggak mau, nggak seneng gini. Tapi kalau misalkan akunya nolak juga, mereka nggak akan maksa ya udah terserah aja, pilih yang terbaik. Jadi menyarankan tapi nggak mendesak gitu. Iya, tapi orang tua mah yang penting mendukung aja gitu sama Asal akunya nggak yang iya. keluar batas gitu. Selama masih halnya positif Iya. dan baik untuk kitanya juga. Iya, untuk itu mah. Oke. Terus gimana sih caranya kalian itu meyakinin gitu, misalkan orang tua pingin A tapi kamu pingin B, biar orang tua itu ngedukung kamu gitu. Kalau aku sendiri sih udah harus ngejelasin dengan benar-benar ke orang tuanya. Misalnya kayak aku kemarin kayak mau ngambil sastra Jepang, ternyata nggak diizinin karena orang tua aku pernah sastra Jepang. Lalu aku ngambil jalan tengahnya aja gitu, maksudnya yang kemungkinan besar di masa depan itu bisa prospek kerjanya itu bagus. Jadi aku ngambil ilmu komputer kalau kayak gitu. Kalau Arya? Sama aku juga sama kayak Rapli, pendapatnya sama. Ada pendapat yang berbeda gitu. Iya, jadi sama wae kayak gitulah prinsip nama. Ya Lisa sendiri Kalau gimana? misalkan perbedaan pendapat ya, kalau misalkan aku perbedaan pendapat, kalau misalkan menurut aku pendapat aku juga bagus dan pasti pendapat orang tua juga bagus ya. Aku jelasinnya pelan-pelan sih, jadi jangan sampai ngejelasin sampai bikin sakit hati, jelasinnya pelan-pelan. Terus buktiin juga kalau misalkan apa yang kita pilih itu emang betul-betul baik, jangan sampai kita udah pilih plan kita sendiri nih, tahu-tahu di tengah jalan kita berhenti gara-gara kita nggak mau ngelanjutin apa yang kita pingin gitu. Jadi pokoknya jangan bikin orang tua kalian tuh khawatir sama pilihan kalian gitu. Ya, aku juga soalnya pengalaman kayak gitu. Aku minta kuliah tapi di luar Bandung gitu. Orang tua awalnya nggak ngizinin, tapi lama-lama aku yakinin ternyata orang tua juga ngasih izin. Dan kamu juga harus ngebuktiin, Pri, kalau misalkan orang tua udah ngasih izin, jangan sampai kamu di tengah jalannya malah nyesal sama pilihan kamu. Ya, aku juga udah ngeyakinin dalam diri aku sendiri, aku harus kuat ya, kuat mental, kuat fisik ataupun mental di sana gitu. Aku banyak sih ya perbedaan pendapat, kayak mulai tadi diceritain yang antara kuliah sama kerja, terus waktu dulu pilih sekolah SMA atau SMK. Cuman ya kalau dulu sih pengalaman yang pilih SMA atau SMK awalnya dirundingin dulu sih, karena kan
kalau misalnya dirundingin sama keluarga tuh nggak cuman ibu, tapi ya misalnya bareng-bareng gitu. Terus ya sampai akhirnya diobrolin gimana baiknya, barulah dikerjain. Tapi kalau misalnya untuk masalah sekarang kuliah sama kerja, kayaknya aku juga masih berusaha. Soalnya aku udah fix banget, kayak aku ngerasa aku pingin coba kerja dulu. Pokoknya pertama kerja. Kalau setelah udah dicoba lah, istilahnya udah pernah nyoba, barulah coba pilihan keduanya, terus ya kuliah. Tapi ya dengan aku kekeh kayak gini juga keluarga masih aku kekeh kerja, keluarga akunya juga masih tetap nyuruh kekeh buat kuliah kayak gitu sih. Jadi sekarang juga masih sering dikode-kodein aja yang rajin, kayak tunjukin gitu kayak pinginnya kayak gimana, terus apa baiknya gitu. Sama kalian harus nunjukin gitu kalau kalian itu mampu, kalian itu emang bisa gitu. Terus Ngebawa apa yang kalian ingin itu kayak gimana. kalau bisa tuh kayak ya jelasin gitu alasan kamu ke situ teh apa. Kamu teh misalnya aku gitu, kayak aku pengen kerja, alasannya apa, kasih tahu tujuannya tuh Iya. ini. Kalau misalnya kuliah tuh gimana, kalau kerja gimana, pokoknya Gimana? adalah si penjelasan akhirnya kayak gimana. Hati orang tua cepet luluh kok. Kalau misalkan kita mohon juga pasti nggak akan ada rasa nggak tega gitu sama anaknya. Bener. Apalagi kalau kita bisa nunjukin lah, pasti mereka Bangga lah. pasti bangga lah. Tema yakin. Yakin ya. Sing penting yakin kok. Nah, itu yang penting Talah yakin. bahasa Sunda nama. Nah, gimana sih, kan pasti saat kalian ngeluarin pendapat itu pasti ada pertentangan. Pasti Kan? Pasti. Nah, gimana sih pendapat orang tua kalian pertama kali waktu saat kalian ngungkapin pendapat kalian gitu? Jangan. Orang tua aku sih nolak sebenarnya. Karena orang tua aku pasti mikirnya kemana-mana kalau aku kuliahnya di Bandung. Apalagi kan di sana nggak ada yang ngawasin aku gitu. Arya gimana? Kalau aku juga gitu sama. Kan pilihan pertama aku kan kuliah di luar daerah ini apa? Bandung. Tapi kata orang tua paling nanya doang, kamu sanggup gak kalau misalnya kuliah di ini? Sanggup Aku gak? mah sanggup sih, sanggup. Pastilah sanggup mah. Tapi mikirin teh gimana kamu kalau pulang ke rumah balik gini gimana? Nah, gitu pertanyaannya. Ayo, Yang jadi bawa pertentangannya ya aku mah paling pilihannya juga ikut ngekos teman gitu. Atau enggak ngekos aja gitu. Karena kan cowok jadi. Karena cowok mah kan udah inilah. Iya, Sudah. nggak terlalu khawatir. Gak terlalu khawatir kan, kalau cowok mah pasti khawatir gitu kan. Kita pengen hal baru juga ya. Iya. Cuma aku juga ingin lingkungan baru teh gini lah. Ingin nyobain Ingin nyobain lingkungan baru teh gimana gitu. biar nambah Biar nggak monoton juga. Iya. Pengalaman juga. Biar nama pengalaman iya. bisa. Balik lagi ke orang tua aku yang nggak nuntut banyak. Jadi tanggapan mereka kayak ya udah gitu, terserah. Paling mereka yang ngasih saran. Kalau misal ngasih sarannya juga maksudnya masukan yang baik-baik, masukan pendukung, bukan masukan kontra gitu. Kayak gitu sih, jadi gitu bingung. Karena nggak yang maksa harus bla 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 gitu. Kamu sendiri. Keluarga aku mah kayaknya tipikal maksa. Kalau aku bersyukur aku pengen. Jadi tiap anak tuh beda-beda, kayak dia nanggepinnya kalau orang tua yang nuntut ini itu tuh kayak suatu dorongan gitu ya, Motivasi buat diri sendiri. Sedangkan menurut aku apa ya, terlalu maksa Tekanan. salah, tapi nggak dipaksa juga salah Jangan. menurut aku. Karena soalnya gini, aku tuh anaknya tuh labil banget. Aduh, pakai teh. Aku tuh anaknya labil banget, kayak kalau nggak didorong sama kayak kamu kesini kadang nggak punya pilihan itu, kayak bingung harus pilih apa, bingung harus ngapa-ngapain itu bingung. Sedangkan kalau misalnya dituntut ini itu kadang stres sendiri gitu, kayak serba salah juga kan jadinya. Jadi ya tiap anak beda-beda gitu kalau misalnya. Tapi kalau menurut aku nih ya, kalau misalnya anak suatu saat punya pilihan gitu, kayak aku pinginnya kesini, terus udah ada tujuan akhirnya, mending dicoba dulu, didorong dulu, dikasih apa ya, dukungan gitu. Kayak kalau misalnya emang salah tuh kasih taunya, kayak kalau menurut ibu sih
Ya misalnya kayak kalau menurut ibu sih gini, coba gini gitu, kayak kasih apa ya, kasih jawabannya ini ya menurut aku sebagai anak ya, mendingan kayak gitu daripada misalnya kamu tuh harusnya kuliah gini ya. Misalnya aku jelasin itu, aku pinginnya kerja ini terus segala macam, dijelasin, terus kayak mereka nya tetap kalau kuliah tuh kamu lebih sukses dibandingkan kerja tuh kayak, kalau menurut aku itu jadi tekanan bagi aku, jadi apa ya, tekanan sendiri, tapi nggak jadi motivasi. Ngerti gak sih, kayak kita ditekan harus kayak gini, alasannya teh nggak masuk gitu di aku. Kayak banyak orang sukses yang nggak cuman jalannya nggak cuman itu, pintu surga aja, masuk ke surga aja pintunya nggak cuman satu, bener gak ya? Betul. Sama dengan sukses juga jalannya nggak cuman kayak gitu. Gimana kita usahanya, karena percuma kita ngedoa terus tapi nggak ada usaha, percuma juga kita usaha terus tapi nggak dibarengin sama doa. Intinya tuh itu kayak gitu. Jadi orang tua tuh dukung dulu, jangan baru mulai anak udah baru ngomong gitu, misalnya kayak ya siapapun lah, misalnya aku pengen kuliah jurusan ini, terus orang tua oh itu mah kayak gini, jangan kayak gitu. Mendingan kalau emang nggak cocok atau menurut orang tua nggak sesuai itu kayak kasih tahu dulu lah, menurut ibu tuh mendingan gini, bagusnya gini, alasannya apa, kayak gitu. Jadi ke kitanya juga ada pertimbangan lagi gitu, kayak oh kalau ini berarti kayak gitu, ada pilihan lainnya kayak gitu. Jangan matain semangat anak lah pokoknya. Nah, Karena kan banyak orang tua yang kalau ibaratnya kita ngeluarin pendapat sama dengan ngelawan, enggak juga. Pendapatnya dulu kayak gimana. Kalau pendapat kita baik, yaitu buat diri kita sendiri gitu, bukan buat orang lain juga, buat ngebanggain orang tua juga, keluarga juga. ya kalau kita udah sukses juga pasti kan yang keangkat nama orang tua juga kan. Orang tua bangga. Orang tua bangga, apalagi anak. Ya kecuali anak durhaka, tapi kan kita mah enggak. Intinya Jangan amit-amit lah, jalan na'udzubillah. beda lah ya. Ya, karena banyak jalan menuju Cina gitu. Iya. Ya, Mau naik pesawat apa-apa. Tuh, bisa pakai pesawat, perahu, jalan kaki bisa ya? Bisa. Banyak jalan menuju Roma tahu. Oh iya. Gitulah. Kata Lisa tadi, banyak jalan menuju Roma. Salah guys, bukan Cina. Lalu apa sih yang kalian pilih? Apakah pilih jalan sendiri atau tetap ngikutin apa yang orang tua kalian inginkan? Ya kalau aku sendiri sih ya ambil jalan tengah tadi gitu, maksudnya orang tua setuju, aku juga setuju gitu, biar akunya juga ngerasa nyaman di itunya, orang tua juga ngerasa nyaman pas aku ngejalanin itu. soalnya kadang kalau misalnya orang tua udah gak ridho, gak akan bener. Pasti aja ada sesuatu yang bikin entah jadi berhenti kayak atau apa. Oh, nanti doa orang tua ada doa Allah. Nah, jadi kayak gitu. Makanya berpendapat boleh, ngetrit jangan gitu ya. Orang nggak iya lah. Ya gimana ya? Kalau aku mau milih jalan sendiri sih sebenarnya mah. Karena didukung kan. Karena ya gitu orang tua Ya saya mah sama juga kayak Arya. didukung. Iya. Tinggal saya jalanin aja apa yang Ya. ingin saya Aku cita-citanya. juga mau nanya kamu dong, dari tadi kamu nanya terus. Hmm. Menurut kamu gimana? Apa yang mana? Pertanyaan tadi. Lebih baik jalan orang tua. Apa tadi? Iya. Ya. jalan Karena apa aja. aku mah gimana ya, orang tua mah selalu ngedukung apa yang aku lakuin, Nah, selama gitu. positif. Jadi ya aku jalanin aja Nah, apa gitu, yang aku saya- inginin, soalnya orang tua juga ridho. Saya sependapat. Tapi aku kalau misalkan dilarang sesuatu gitu sama orang tua, aku lebih baik nurut sih, soalnya gitu takut celaka di tengah jalan. Nah, kalau dilarang harus nurut. Nah, tapi gitu juga. Tapi pemaham. Ya misalnya udah ngelarang ya udah. Tapi kalau misalkan menurut aku larangannya itu kayak masuk akal, baru aku ikuti. Kalau misalkan larangannya yang kayak ya udah sih langgar gitu. Ya menurut aku juga gitu. Labrak. Kalau orang tua maunya untuk kebahagiaan kita mah ya apa salahnya ngikutin orang tua. Nah, tapi kalau ada yang lebih baik, kenapa enggak gitu, terobosin aja. Serobot. Nah, itu Tapi harus sambil ditunjukin ya. tunjukin Hasilnya bahwa apa. nah, kalian itu emang ini adalah passion aku gitu. Nah. Bisa bawa sukses aku dan keluarga gitu.
Oke, jadi nih pesan-pesan kalian buat orang tua kalian yang udah ngerawat kalian, udah ngedidik kalian dari kecil sampai gede, gimana sih? Aku mau ngucapin makasih ke orang tua aku selama ini mendukung walaupun ada sedikit pertentangan. Tapi aku juga tahu itu buat kebaikan aku di masa depan gitu. Dari Ama ya makasih gitu buat Mapa sama Ibu yang udah ngedukung Arya buat nyaranin buat kayak segalanya lah pokoknya mah. Ada tinggal ngelaksanain aja bakal bakal ngesuksesin insyaallah. Amin, 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 amin. Terus ya punten kalau masih selama ini teh masih suka ngelawan, suka gitulah. Aduh, punten maaf pisan. Pak RT. Buat PRT semoga PRT panjang umur, Amin. ada rezeki. Amin. Semoga bisnis jambunya melimpah. Amin. Saya dukung sama bapak saya. Bisa sendiri gimana nih? Kalau misalkan aku, makasih ya buat orang tua aku karena nggak terlalu banyak nuntut, jadi akunya juga nggak keteteran gitu kalau ngelakuin sesuatu. Makasih juga udah ngedukung semua pilihan aku tanpa harus memaksakan kehendak. Pokoknya gitu deh buat orang tua di luar sana juga, jangan terlalu memaksakan kehendak anak karena keinginan anak sama keinginan orang tua tuh bisa berbenturan. Terus kalian juga nggak akan tahu gimana kerja kerasnya anak kalian itu buat bahagiain kalian gitu. Aku makasih juga untuk semuanya ya, untuk dari nenek, om, mas, semuanya aku benar-benar bilang makasih karena dari kecil aku diurusnya sama nenek, sama kakek, sama tante dan om aku, sama almarhum ibu. Pokoknya aku benar-benar mau bilang makasih udah ngurus aku sampai seperti ini, sampai sebesar ini. Tapi dan untuk semua orang tua yang ada di sana, masih dorongan boleh tapi jangan dipaksa. Dah itu aja bukan intinya. Pokoknya kasih motivasi sebanyak-banyaknya, jangan maksa. Karena kan yang dipikiran orang tua itu kadang walaupun kita udah dewasa, udah ngerti ini itu, tapi di mata orang tua itu kita kayak masih anak kecil, apa sih gitu. Tapi terkadang anaknya itu sendiri mikirin kayak gimana sih cara ngebahagiain orang tua, kerja keras ini itu buat ngebahagiain orang tua. Tapi kadang emang bukan menyalahkan atau gimana ya, tapi orang tua itu sendiri kadang kayak nuntut berlebih Ya. kayak gitu sih. Sebenarnya nggak salah sih, cuman kayaknya ada baiknya kayak Rafli deh, ambil jalan tengahnya aja. Kalau misalkan betul-betul nggak bisa mengikuti apa kata anak, lebih baik jalan tengahnya biar adil, sama-sama enak, sama-sama nyaman. Musyawarah. Kalian penting kalau itu. punya pendapat dengan Dan orang dulu tua, kamu apa? pesan untuk orang tua. Oh iya. Makasih buat mama papa udah ngedidik aku sampai segede ini. Insya Allah dalam waktu dekat aku bakal ngebahagiain kalian. Amin. Amin. Bawa sukses nama orang tua dan keluarga. Amin. Sama aku mau nanya lagi. Kalian suka ini gak sih kayak misalnya tiba-tiba dipanggil orang tua tapi dengan nada yang kayak misalnya Dinar, Lisa gitu. Iyalah, kalau akunya nggak ada. Kalau aku sering juga, aku sering. Kalau misalnya kayak gitu respon kalian gimana sih, kayak misalnya cuman apa atau enggak apa atau enggak apa sih? Saya gitu. mah- Kalau akunya lagi bad mood, biasanya aku jawabnya kasar lagi. Maksudnya bukan kasar gimana, nadanya tinggi juga gitu. Kamu? Kalau saya relatif sih, kalau misalnya ibu manggil Arya, kalau saya lagi kesel apa? Iya sama, kalau gimana gimana Ya, sama gitu. sih, Mak. Gimana ini ya sih? Soalnya Kena gini ya. keadaan. Aku pernah nonton acara ceramah gitu, katanya gini, ya aku nggak tahu ya, maksudnya posisi aku di sini sebagai anak bukan sebagai orang tua. Bilang gini, anak tuh gak akan mungkin teriak kalau orang tuanya nggak teriak. Nah, kalian itu apa ya, kayak beneran sih atau kayak cuman katanya? Beneran nih kayaknya. Kalau aku sendiri sih enggak. Aku kalau orang tua mau manggil sekeras apapun aku ngadepinnya selalu tenang gitu, maksudnya biar orang tuanya juga nggak kebawa emosi karena kita gitu.
kadang akunya mager jadi aku ya udah apa gitu. Tapi kadang kan manusiawi gitu Iya, ya. iya. Ibaratnya kamu digonggong anjing, masa nggak kaget gitu? Bisa juga. Ya misalnya lagi tenang-tenang gitu tiba-tiba dipanggil kan jadi kalau misalnya manggilnya masih kayak Dinar, ya Enak dengan ininya. kalau aku sih kayak gitu ya. Tapi pernah nih waktu itu aku mau debat nih sama nenek karena aku telat bangun. Terus aku dipanggil kencang gitu kayak Dinar. Awalnya kayak cuman ya. Terus pas yang keberapa kali, bukan bangun tidur deh kalau nggak salah lagi ngapain gitu. Tapi emang lagi kagok gitu. Pertamanya pelan-pelan, pas terakhir dipanggilnya lebih kencang lagi, aku jawab kencang juga gitu kayak. Terus langsung diomelin gitu kayak, ngerti nggak sih bilang ke orang tua aja dosa. Kayak sadar sih, maksudnya sadar itu salah, sadar itu dosa, tapi spontan, maksudnya bukan kehendak diri aku gitu kayak Refleks ya. refleks karena dipanggilnya kencang, jadi aku jawab kencang gitu. Aku kira cuma aku doang, ternyata teman-teman aku gitu juga. Kayaknya banyak sih yang gitu. Kayaknya banyak. Pasti banyak. Apalagi kan kalau misalkan ibaratnya kebawa emosi atau gimana, kesel juga. Apalagi aku kalau lagi haid, aduh udah suka sering banget nada tinggi. Ciri-ciri Mager banget lagi kadang. yang buat ciri. Oke guys, jadi kesimpulannya tiap anak itu punya bakatnya masing-masing, punya keinginannya masing-masing, walaupun beda dengan tujuan yang apa orang tua inginkan. Tapi kalian jangan anggap karena tujuan kalian baik jadi ke orang tua itu harus ikutin aku, jangan kayak gitu ya. Saran orang tua itu harus diikutin karena ridho Allah adalah ridho orang tua, bener nggak bisa? Kalau enggak kayak maling kundang. Coba kayak mana? Jadi kesimpulannya kayak gitu guys. Kalau kalian punya pendapat, utarakan ke orang tua, musyawarahkan, cari solusinya yang terbaik kayak gimana, biar enak kedua belah pihak. Enak ke kamu, enak ke orang tua kamu, dan hasilnya juga insya Allah jadi sempurna. Minta izinnya baik-baik. Jangan sama-sama ngotot, kalau sama-sama ngotot nanti hasilnya nggak memuaskan. Nah, malah yang ada jadinya bertengkar, kan nggak baik itu bertengkar sama orang tua. Jual. Sama dari pihak manapun itu kayak mau itu orang tua atau anak, kalau misalnya kalian ngajuin pendapat gitu kayak aku misalnya anak nih, aku pilih ke sini karena alasannya, nah kasih tahu alasannya biar orang tua teh mikir gitu, itu teh alasannya teh emang masuk akal kan atau kayak gimana gitu. Terus kalau misalnya orang tua nyuruh anak kayak gitu, kadang anak tuh nggak ngikutin karena menurut anak itu nggak masuk akal. Jadi kasih tahu apa alasannya, jangan ngotot gitu, jangan sama-sama kayak kamu harus masuk ke sini titik, jangan kayak gitu, tapi kasih alasannya. Karena dengan dikasih alasan biasanya jadi pertimbangan juga gitu ke Lama-lama hatinya juga luluh. kayak gitu. Terus rajin-rajin modul lah. Kasih pembuktian ya. Kasih Yang pengertian terakhir juga. tuh pokoknya pembuktian. Jadi segitu aja dari kita. Maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa dukung kita Dengan Black Lives Matter. dengan Dengan gimana? Like and subscribe. 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 Susi. Subscribe. Oke. Kayak gitu ya guys. Dadah. Dadah.